Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 7 akan memaparkan berhasil dari presentasi kami, yaitu mengenai SGD 9 tentang industri inovasi dan infrastruktur, dengan mengangkat tema pembuatan jalur sepeda pada kawasan Telkom University. Untuk isinya itu terdapat business case, stakeholder, project scope statement, PBS, activity list, Racimatrix, Gantt chart, network diagram, funding limit, S-curve, quality metric, dan risk register. Di sini beranggotakan saya sendiri Ilham Erdiansyah, lalu ada Fatila Akbar, lalu ada Rena Bista, lalu ada Bilan Putra, dan yang terakhir itu ada Muhammad Obda. Nah, untuk bisnis case-nya itu adalah proyek pembangunan jalur sepeda di Telkom University mematuhi prinsip SMART, yaitu spesifik, usable, agreed upon, realistic, time bound. Jalur ini dirancang untuk mempermudah penggunaan sepeda di seluruh sivitas kampus dengan kenyamanan yang optimal, termasuk pemasangan rambu lalu lintas, terus penerangan dan fasilitas parkir yang strategis di sekitar gedung utama. Penilaian keberhasilan proyek ini akan dilakukan berdasarkan peningkatan kualitas jalur sesuai standar yang diterapkan, serta meningkatnya jumlah pengguna sepeda secara signifikan. Proyek ini melibatkan partisipasi dari universitas, mahasiswa, pemerintah daerah untuk regulasi dan pekerja yang bertanggung jawab atas pembangunan. Dengan alokasi anggaran yang realistis dan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu pada bulan Agustus 2024, sehingga dapat segera memberikan manfaat kepada seluruh komunitas yang ada di Telkom University. Selanjutnya merupakan project scope statement. Di project scope statement ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah project scope, di mana project scope ini adalah proyek pembangunan jalur sepeda pada kawasan kampus Telkom University diperuntukkan bagi mahasiswa Telkom University yang bertujuan agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi mahasiswa yang sering menggunakan sepeda di dalam area kawasan Telkom University. Kemudian selanjutnya adalah product scope. Berikut merupakan gambaran dari proyek yang akan kita bangun, di mana jalur sepeda akan diletakkan di sebelah trotoar jalan. Boleh di next. Kemudian ada constraint-nya. Constraint-nya itu berupa lokasi pembangunan yang hanya berlokasi di kawasan Telkom University, kemudian waktu pengerjaan yang sudah ditentukan, kemudian jumlah anggaran yang ditentukan juga, kemudian dampak pada lingkungan apabila dampak yang diberikan malah menjadi negatif. Kemudian acceptance kriterianya adalah jalur sepeda harus sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis yang disetujui, memiliki kualitas permukaan yang baik dan terhubung dengan baik ke infrastruktur kampus. Fasilitas pendukung seperti marka, rambu, tempat parkir sepeda, dan penerangan harus terpasang dengan benar, kemudian jalur juga harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang berlaku. Kemudian harus lulus uji fungsional oleh pengguna dan menunjukkan dampak lingkungan yang minimal dengan penggunaan material ramah lingkungan. Kemudian risknya itu terdiri dari kesalahan desain, keterlambatan konstruksi, kualitas pengerjaan, gangguan dan dampak negatif lingkungan, kecelakaan kerja, over budget atau under budget, kemudian penggunaan yang rendah. Bisa di next. Kemudian selanjutnya ini merupakan WBS atau Work Breakdown Struktur, di mana terdapat lima stage. Yang pertama ada initiation, planning, execution, monitoring and control, dan closing. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya ada activity list, di mana seluruh aktivitas dari WBS tadi dimasukkan ke sini. Untuk pada activity list ini terdapat work package yang diperoleh dari WBS, kemudian ada activity yang menjelaskan tentang work package, lalu ada predecessor, pendahulu-pendahulu dari aktivitas tersebut, lalu ada durasi, cost, biaya, dan human resource atau sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan setiap aktivitas yang telah dituliskan. Untuk selanjutnya ada Racimatrix. Pada Racimatrix ini terdapat 6 jabatan atau 6 stakeholder, mohon maaf, yang terpengaruh oleh proyek ini, yaitu ada masyarakat Telkom University terdiri dari mahasiswa, dosen, dan karyawan, kemudian ada manajemen Telkom University, lalu ada project manager yaitu Ilham Malik Ardiansyah, lalu terdapat tim perencanaan, lalu tim pembangunan, dan terakhir vendor material. Selanjutnya, kemudian untuk Gantt chart. Gantt chart ini sendiri melanjutkan dari aktivitas yang sebelumnya telah disampaikan pada WBS dan activity diagram dan Racimatrix. Dan di Gantt chart ini tuh terdapat timeline dari dana yang akan dialokasikan pada setiap harinya. Terdapat seperti, dan juga tahap-tahap dari yang tadi disampaikan di WBS, yaitu initiation, planning, execution, monitoring, and control, dan closing. Dari Gantt chart ini dapat disimpulkan bahwa proyek akan selesai pada bulan Agustus. Kemudian ada network diagram yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Kemudian selanjutnya di sini ada network diagram. Network diagram sendiri merupakan representasi dari pembuatan Gantt chart sebelumnya. Bisa dilihat untuk node seperti A, B, C, D, dan seterusnya itu merupakan node yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan dari aktivitas pertama hingga aktivitas akhir. Kemudian di network diagram juga bisa menghitung dari maksud saya di network diagram ini kita bisa melihat bahwa
karena total float yang dihasilkan atau total float yang ada di setiap node itu nol. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan itu sangat-sangat penting dan tidak boleh dilewati sebelum melakukan aktivitas yang sebelumnya, baru bisa melanjutkan ke aktivitas yang setelahnya. Mungkin bisa di next. Untuk founding limit reconciliation, fungsinya sangat hampir sama seperti Ganjar, tapi lebih berfokus pada biayanya. Dapat dilihat terdapat total cost dari setiap activity dan cost yang di-spend per harinya berapa. Kemudian persentase dari seluruh cost itu ada berapa persen, dan juga ada hari yang dihabiskan dalam proyek. Untuk selanjutnya, S-curve akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya S-curve. S-curve ini mirip dengan funding limit. Namun pada S-curve ini merupakan grafik hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan nilai akumulasi. Jadi pada S-curve ini terdapat progresan untuk setiap harinya. Lalu boleh di next. Lalu hasil dari persen kumulatif tersebut dijadikan grafik, maka dapat dilihat bahwa progres mulai terjadi secara signifikan pada akhir minggu kedua hingga pertengahan minggu kelima. Next. Selanjutnya ada quality metric. Pada quality metric ini terdapat kolom aktivitas yang dari activity list, lalu ada internal control dan action plan dari setiap aktivitasnya. Next. Lalu yang terakhir ada risk register. Pada risk register ini untuk menampilkan parameter bahaya untuk setiap kategorinya. Terdapat kolom probability, impact, dan total. Total itu didapatkan dari perkalian probability dan impact. Untuk total 18 terdapat low risk, lalu 50 yaitu significant risk, 20 itu low risk, 1 itu low risk, 40 itu moderate risk, 12 itu low risk, dan yang terakhir 70 itu very high risk. Next. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.